Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran yang semulanya kita laksanakan tatap muka, benar tidak? Tatap muka. Tatap muka. Benar, Pak. Nah, sekarang kita laksanakan daring. Daring. Tapi di sini tidak akan menyurutkan langkah kita untuk menuntut ilmu untuk masa yang akan datang agar bisa mencapai cita-cita untuk masa yang akan datang. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini berkah. Coba si Karpalo coba pimpin doa. Teman-temanku, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak. Jadi, Sehat, Pak. mudah-mudahan selalu diberikan kita kesehatan dan lahir dan batin. Kita tahu kan di masa pandemi sekarang ini, semoga kita selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah. Pelajaran hari ini Bapak akan mengecek kehadiran siswa dulu ya. Yang sebelumnya Bapak cek dulu. Yang pertama sekali Karpalo hadir ya. Hadir, Pak. Haji Saka. Hadir, Pak. Walaupun misalnya kamu cuman hanya beberapa orang yang hadir, mungkin kita doakan juga teman-teman yang lainnya mudah-mudahan bisa hadir karena mungkin ada pengaruh sinyal atau yang lainnya Bapak tidak tahu juga. Yang penting pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Pembelajaran kita mulai. Bapak akan bertanya kepada salah satu siswa, apa sih materi kita pembelajaran yang sebelumnya? Saya, Pak, menjelaskan jenis-jenis perawatan perangkat keras dan melakukan perawatan perangkat keras komputer. Oke, baik Ibnu Sabil. Berarti masih ingat ya pembelajaran yang ini. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini itu tidak terlepas dari pembelajaran atau ada hubungannya dengan pembelajaran yang sebelumnya kita laksanakan. Jadi untuk pembelajaran hari ini dituntut untuk bisa menginikan perangkat keras untuk penggantian perangkat keras. Oke ya, tampilkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan di layar. Kelihatan anak-anakku? Jadi untuk mata pelajaran kita sekarang ini adalah mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, jadi di sini kita akan membahas masalah menganalisis permasalahan dan melakukan perbaikan pada perangkat keras komputer. Ini adalah yang pertama sekali 3.9, menganalisis permasalahan perangkat keras komputer, melakukan perbaikan pada perangkat keras komputer, dan menentukan cara pemeriksaan pada perangkat keras komputer, memperbaiki kerusakan pada perangkat keras komputer. Jadi di sini kamu selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya dan pembelajaran di sini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi. Jadi kamu nanti dituntut untuk berdiskusi. Tujuan di sini adalah bisa kamu baca kan setelah berdiskusi dan menggali informasi. Jadi kamu di sini bisa setelah mengetahui cara permasalahan atau permasalahan yang ada pada komputer, kamu bisa mengganti komponen perangkat kerasnya dengan baik dan benar gitu. Oke, Mas. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa Yang bisa diraba, bisa dilihat dan bisa dipegang. Sekarang coba siapa yang bisa menyampaikan apa itu input device? Nah, itu adalah media input. Nah, sementara proses adalah itu CPU. Jadi memproses data input yang diinput dari keyboard atau dari mouse, atau misal ini data yang dimasukkan melalui keyboard terus diproses oleh CPU, lalu ada alat keluaran atau media output. Oke, Bapak lanjut. Jadi di sini di dalam pembelajaran untuk KD sekarang ini adalah penggantian tentang komponen. Jadi kita di dalam melakukan penggantian kita ada tahapan penggantian komponen perangkat komputer.
Yang pertama sekali kita harus menyiapkan alat bantu. Contohnya apa alat bantu anak-anakku? Untuk membuka casing, apa coba? Obeng atau tang. Nah, setelah itu baru kita mendiagnosa kerusakan yang terjadi. Contohnya misalnya pada komputer tidak bisa hidup, misalnya kita diagnosa dulu. Jangan dari power supply. Kegunaan Dari power supply. Jadi kegunaan dari power supply adalah merupakan salah satu komponen penting pada komputer yang digunakan untuk menyuplai sesuai dengan namanya, yaitu power supply. Jadi untuk menyuplai arus ke motherboard, bisa juga ke hard disk ataupun juga CD-ROM. Jadi selanjutnya penggantian komponen dari memori. Kalau seandainya misal nanti terdapat permasalahan pada memori, itu biasanya kalau kita perhatikan dari macam-macam memorinya. Jadi penggantian memori di sini, jadi kita cukup mengganti memorinya dengan catatan kita pertama sekali kita lakukan pembukaan casing dulu. Kita buka casingnya dengan menggunakan obeng, kita cabut memorinya dengan menggunakan tangan, terus kita bersihkan dulu slotnya, baru kita ganti dengan memori yang baru. Nah, selanjutnya untuk penggantian komponen motherboard. Jadi motherboard di sini, kalau seandainya pada motherboard bermasalah, itu biasanya, kira-kira paham anakku? paham Pak. Paham. Paham, Oke. Pak. Jadi untuk penggantiannya, bagaimana cara prosedur penggantian motherboard? Pertama sekali, casing kita buka dulu. Nah, setelah itu baru kita lepaskan motherboard, kita buka segala panel-panel yang menyangkut pada motherboard, baik itu memori, prosesor, terus power dari power supply, terus kita cabut misalnya card PGA LAN card, terus PGA card kita cabut, lalu kita copot motherboardnya keluar, lalu kita lakukan penggantian. Jadi begitu penggantian komponen pada hard disk. Nah, hard disk pertama sekali kita buka hard disknya dulu, atau kita copot dulu kabel-kabel yang melekat pada hard disk. Ada di situ kabel SATA atau kabel ID. Kalau hard disk Dilepas-lepas terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita lepaskan kabel powernya, baru kita buka mur yang menempel pada kiri kanan hard disk. Penggantian keyboard di sini, penggantian keyboard ini sangat mudah. Sangat mudah, benar. Penggantian komponen mouse. Nah, mouse ini sama juga dengan keyboard, mempunyai 3 konektor. Ada PS2, ada USB, ada untuk wirelessnya. Penggantian komponen prosesor, penggantian komponen monitor. Nah, jadi sekarang nih kalau sudah jelas kalian sesuai dengan instruksi yang Bapak sampaikan tadi, coba bentuk 2 kelompok atau 3 kelompok, coba diskusikan bagaimana cara penggantian komponen RAM. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Kelompok siapa yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Oke, Duwita, silakan Duwita, tampilkan. Nyari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memberitahukan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang langkah-langkah mengganti RAM komputer. Oke, silakan Duwita. Yang pertama yaitu membuka casing CPU. Oke, Jangan buka casing takut CPU. dalam membuka casing CPU, karena tidak akan ada kerusakan selama benar-benar memperhatikan baut mana saja yang harus dibuka. Terima kasih. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya kalian, anak-anakku sekalian, tugas sudah ada Bapak upload di Classroom. Jadi silahkan anak-anakku mengerjakannya. Untuk batas waktu pengerjaannya nanti sore Bapak tunggu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan masuk kepada ke dalam pembuatan pelaporan penganalisisnya tentang perangkat keras komputer. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Menyudahi atau untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa.
sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.